على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Kemudian Allah lanjutkan firman Allah, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang telah menciptakan langit 7 tingkatan. 7 tingkatan ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 7 tingkatan, seperti disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, 7 tingkatan yang maksudnya dengan tebal, yang setelah langit pertama langsung langit kedua, langsung langit ketiga. Tidak ada jeda, tidak ada khala. Istilahnya kita tidak ada jeda antara langit pertama dan kedua. Begitu seorang selesai dari langit ke-1, dia akan masuk langit kedua. Ini pendapat. Jadi as-samawat mutawasilat, itu bersambung, tidak terputus, tidak ada jeda di antara langit yang satu dengan langit yang lain. Jarak langit 500 tahun perjalanan, dan begitu selesai langit pertama langsung masuk langit yang kedua. Ini menunjukkan alam semesta sangat luas. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya as-samawat mutafadilat, bahwasanya langit-langit itu ada jedanya. Jadi setelah langit pertama ada kosong lagi, kemudian langit kedua ada kosong lagi, ada jeda, kemudian langit ketiga, dan seterusnya sampai langit ketujuh. Dan Ibnu Katsir rahimahullah lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Intinya langit disusun oleh Allah bertingkat-tingkat. Kata Allah, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak melihat pada ciptaan Allah adanya i'wijaj, adanya kebengkokan, adanya ketidakseimbangan. Di sini ma tara fi khalqir rahman, engkau tidak melihat pada ciptaan Allah. Ada dua tafsiran, ada yang mengatakan ciptaan Allah secara umum, ada yang mengatakan maksudnya langit. Dua-dua datang dari salaf. Ada yang mengatakan ciptaan Allah secara umum semuanya sempurna. Antum melihat apa saja semuanya sempurna, pohon sempurna, hewan-hewan sempurna dengan bentuknya, dengan manusia sempurna, semuanya, pohon, semua ciptaan Allah sempurna, gunung dengan indahnya, laut dengan keindahannya, semua dengan porsinya kalau bahasa kita. Semua dengan apa? Porsinya. Tidak ada yang keluar dari aturan atau aneh ya. Ini secara umum seperti itu. Semua ciptaan Allah sempurna sesuai dengan porsinya. Kalau Allah ciptakan hewan, maka hewan ini sempurna. Seperti inilah hewan tersebut. Ya. Allah ciptakan kambing dengan begitu modelnya supaya kita mudah untuk makan, begitu rasanya, semua sudah sempurna, sudah diatur seperti itu. Ya. Dan Allah ciptakan singa dengan begitu modelnya, itu juga dengan kesempurnaan. Tidak ada yang ganjil dari ciptaan-ciptaan Allah. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, maksudnya langit begitu sempurna, begitu kokoh, kemudian bertumpuk, ya, bersusun. Kemudian begitu banyak yang diletakkan di langit, semua sempurna. Kau tidak melihat ada keganjilan, kebengkokan dalam ciptaan-ciptaan Allah. Farji'il basar hal tara min futur. Ini pendapat kedua mengatakan yang dimaksud dengan tidak ada kepincangan maksudnya langit, bukan seluruh makhluk. Tapi dua-duanya tafsiran benar. Saya sampaikan, asalnya khilaf dalam ilmu tafsir adalah khilaf tanawu. Hukum asal khilaf dalam tafsir adalah khilaf tanawu, yaitu khilaf yang tidak kontradiktif, hanya sekedar berbeda contoh. Berbeda dengan masalah fikih. Hukum asal dalam masalah fikih khilaf adalah khilaf tadad. Satu bilang wajib, satu bilang khilaf kontradiktif. Satu bilang sunnah, satu bilang wajib. Satu bilang sunnah, satu bilang bid'ah. Ya, misalnya. Ya. Jadi hukum fikih biasanya khilafnya kontradiktif, bukan tanawu. Ya. Tetapi beda dengan khilaf dalam tafsir, rata-rata biasanya hanya perbedaan contoh, hanya berbeda sudut pandang, tapi tidak tadad, tidak kontradiktif. Saya katakan tadi, pendapat pertama mengatakan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, engkau tidak melihat dalam ciptaan Allah ada keganjilan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, engkau tidak melihat pada langit yang Allah ciptakan ada keganjilan. Pendapatku ini dukung dengan lafal setelahnya, kata Allah farji'il basara hal tara min futur. Kembalikan pandanganmu dan lihat ke langit. Apakah ada belahan di langit? Apakah ada bolong di langit? Ya. Jadi seakan-akan yang Allah ajak bicara dari konteks dari awal sampai akhir tentang masalah apa? Langit. Dan futur maksudnya asyukuk, yaitu
terbelah dan langit tidak akan terbelah nanti pada hari kiamat ya, dengan proses idza sama'un fatarat, kemudian idza sama'un syaqqat, kemudian baru wa idza sama'u kushitat, nanti dibelah pada hari kiamat. Infitar awal terbelah, kemudian insyaqqat belahnya lebih besar lagi, kemudian wa idza sama'u kushitat dilepas langit tersebut dari tempatnya, Adapun sebelum hari kiamat maka langit sempurna kokoh ya. Ya, di atas kita langit itu kokoh, tidak ada bolongannya sama sekali ya. Sama sekali tidak ada bolongan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma irji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir." Kemudian balikkan lagi pandanganmu, coba lihat lagi. Ada yang mengatakan lihat 2 kali, ada yang mengatakan maksudnya ulang-ulang lihat, coba bolak-balik. Allah mengatakan demikian karena memang langit tidak ada cacatnya langit. Sempurna penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia menahan beban-beban yang begitu berat. Planet, matahari, rembulan, bintang-bintang. Tapi sama sekali tidak ada kerusakan sama sekali. Jutaan tahun, entah ribuan tahun ya. Tapi kokoh selalu. Makanya Allah mengatakan lihatlah ya. Coba lihat, tsummarji'il basara karratain. Ulangi penglihatan. Ulang lagi ketiga kali, keempat kali, coba lihat. Enggak ada, ya. Yang qalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Maka pandanganmu akan balik dalam kondisi rendah hina, artinya kau tidak akan mendapatkan kesalahan. Kau tidak akan mendapatkan cacat pada langit yang Allah ciptakan. Allah ciptakan dengan penuh kesempurnaan. Artinya Allah tantang, ya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, khasi'an al-khasi' alladzi lam yara ma yahwa. Seorang yang tidak melihat apa yang dia ingin cari. Artinya carilah kesalahannya, kata Allah. Carilah cacat dalam langit. Coba cari. Ulang-ulang pandanganmu. Pakai teropong, pakai apa? Coba lihat. Enggak ada cacatnya. Enggak ada cacatnya. Dan ini sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah masih bercerita lagi tentang langit. Ayat keberapa ini? Ayat ke-6. Sekarang ayat keberapa? 5. Ini masuk ayat ke-6. Surat Al-Mulk ada berapa ayat? Berarti cepat habis, belum buka puasa. Mau cepat-cepat atau mau lama-lama? Nah, sekarang ayat ke-6. Ke-5. Ke-5 sudah lewat. Tadi 4. Oh iya. Sekarang ke-5. Baru 4 lagi ya. Baik. Kata Allah, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Sungguh kami telah menghiasi langit dunia. Allah mengatakan langit ini langit yang paling bawah. Makanya, apakah bintang-bintang semua yang kita lihat, matahari, galaksi-galaksi itu baru langit yang pertama? Bagaimana dengan langit kedua? Kita enggak tahu, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya ini sudah bertebaran ke seluruh langit-langit yang kita lihat di atas. Karena langit-langit adalah bening sehingga kita tidak tahu planet ini di langit keberapa, galaksi ini di langit keberapa. Wallahu a'lam bishawab ya. Adapun orang yang nekat mengatakan planet ini di langit kesekian, maka dia bahlul ya. Dia tidak tahu langit ukurannya seberapa, bagaimana dia bisa menentukan planet ini di langit keberapa, galaksi ini langit keberapa. Tapi ada yang mengatakan bahwa semua yang kita lihat ini hanya di langit pertama, langit dunia, langit yang paling rendah. Kalau yang semua kita lihat baru langit pertama, bagaimana dengan langit yang setelahnya? Sungguh luar biasa apa? Alam semesta ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih." Sungguh kami telah menghiasi langit dunia. Allah tidak mengatakan, "Wa laqad zayyana as-samawat." Kami hiasi langit-langit, 7 langit, tidak. Allah hanya mengatakan satu langit, langit yang paling dasar. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Kami menghiasi langit yang paling bawah, yaitu langit dunia. Dunia artinya yang paling bawah. Ya, bimasabih, dengan bintang-bintang. Bintang-bintang yang kita lihat, berarti semua bintang-bintang yang kita lihat ini adalah di langit apa? Langit dunia, langit pertama. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai pelempar bagi setan-setan. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Dan kami siapkan bagi setan-setan tersebut azab yang membakar.
Walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Dan bagi orang-orang yang kafir, mereka mendapatkan azab jahannam, wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Jadi di antara ciptaan Allah adalah langit, dan Allah hiasi langit tersebut dengan bintang-bintang. Jadi kita lihat indah, ya. Makanya Allah mengatakan zayyana, kami hiasi. Coba langit-langit enggak ada bintangnya, kurang indah. Enggak ada bintang, enggak ada rembulan, enggak ada matahari, ya. Ya. Dia jadi indah kalau ada hiasannya, menjadi indah. Dan di antara fungsi bintang-bintang adalah untuk pelempar syaitan. Oleh karenanya Qatadah rahimahullah taala, Ibnu Di'amah Sadusi mengatakan bintang itu ada 3 fungsinya. Khalaqallahu ta'ala nujuma li thalath. Sungguhnya Allah ciptakan bintang-bintang itu dengan 3 tujuan. Yang pertama zinatan lis sama, sebagai penghias bagi langit. Yang kedua rujuman lisyayatin, untuk melempar syaitan. Yang ketiga alamatin yuhtada biha, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, sebagai alamat agar orang bisa dapat petunjuk, menunjuk arah timur, utara, selatan, barat, menunjuk arah kiblat, ya. Ini di antaranya orang sedang bersafar dia bisa tahu arahnya di mana. Kemudian kata Qatadah, faman ta'awala fiha ghairu dzalik faqad takallafa ma ilma lahu bihi wa ta'adda wa zalam. Barang siapa yang memfungsikan bintang-bintang lebih daripada 3 ini, selain dari 3 ini, maka dia telah takalluf, telah maksa-maksakan, dan dia juga telah melanggar dan telah berbuat zalim. Jadi fungsi bintang cuma 3. Yang pertama, yang dalam ayat ini disebutkan 2. Walaqad zayyana, kami menjadikan bintang-bintang sebagai penghias. Yang kedua rujuma lisyayatin, pelempar syaitan. Yang dimaksud dengan pelempar syaitan ini bukan bintangnya lepas dari orbitnya kemudian melempar syaitan. Bintang sangat besar dibandingkan syaitan yang mungkin kecil, ya. Ya, tapi maksudnya adalah cahaya yang terlepas dari bintang tersebut. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Kecuali syaitan yang mencuri berita, maka akan diikuti oleh syihab. Syihab itu artinya api. Ya, syihab itu artinya api, thaqib yang menembus. Jadi ada yang mengatakan lemparan bintang masih ada percikan dari bintang, apakah dia percikan kecil untuk melempar bintang setan tersebut atau api yang mengenai setan tersebut. Kita enggak lihat saking kecilnya api tersebut. Ya, setan kecil. Manusia kalau taruh di langit kelihatan enggak? Setan kira-kira sebesar ente atau besar kecil dikit. Kalau dia menjelmakan kira-kira seperti antum, ya. Ya, jarang setan menjelma jadi raksasa, jarang. Biasanya jadi apa? Jadi genderuwo, kecil-kecil juga. Mak lampir jadi simbatan Ancol. Kadang kecil jadi tuyul, ya. Jadi mau saya yang dilemparkan bukan bintangnya, karena ditafsirkan dalam ayat yang lain. Fa'atba'u shihabun thaqib. Ya. Maka ada api yang melempar, ya, melempar setan tersebut yang berusaha mencuri bintang. Mungkin kita enggak lihat, Allah alam bisawab, ya. Saking kecilnya, tetapi ada, ya. Tetapi ada.